Selamat datang! Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan melakukan sebuah analisis mendalam mengenai patofisiologi dari gagal napas tipe I, atau yang kita kenal juga sebagai gagal napas hipoksemik. Mari kita kupas tuntas secara sistematis, apa saja mekanisme yang membuat tubuh kita sampai bisa mengalami kegagalan oksigenasi. Nah, ini adalah peta jalan kita. Kita akan mulai dari definisinya, lalu masuk ke 4 mekanisme utama, melihat bagaimana respons tubuh, kemudian mempelajari alat diagnosis penting yaitu gradien AA, dan kita tutup dengan implikasi klinis dan terapinya. Baik, mari kita mulai dari fondasi dasarnya terlebih dahulu. Kita harus sepakati dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gagal napas tipe I. Jadi, secara definisi klinis, gagal nafas tipe 1 itu ditandai oleh rendahnya kadar oksigen dalam darah arteri, atau PaO2, tapi kadar karbon dioksidanya tidak naik secara signifikan. Nah, ini poin kuncinya. Masalah utamanya adalah kegagalan memasukkan oksigen ke dalam tubuh, bukan kegagalan membuang karbon dioksida. Ini langsung menunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada unit pertukaran gas, yaitu di level alveoli dan kapiler. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan gangguan ini? Sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, 4 mekanisme patofisiologis yang bisa menyebabkan hipoksemia. Sangat penting untuk memahami perbedaan di antara keempatnya, karena ini akan menentukan strategi penanganan kita. Oke, mekanisme yang pertama, dan ini yang paling umum kita jumpai di praktek klinis, adalah ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi, atau lebih sering kita singkat sebagai V per Q mismatch. Begini, di paru-paru yang sehat, rasio antara udara yang masuk atau ventilasi, kita sebut V, dengan aliran darah atau perfusi, kita sebut Q, itu idealnya seimbang, sekitar 1. Nah, pada kondisi seperti pneumonia atau asma, ada peradangan yang menghalangi udara masuk ke alveoli, tapi aliran darahnya masih lancar. Akibatnya, rasio V per Q-nya menjadi rendah. Tapi, poin kuncinya adalah, karena ventilasinya tidak nol, tidak hilang sama sekali, maka hipoksemia akibat V per Q mismatch ini biasanya masih sangat responsif kalau kita berikan oksigen tambahan. Lanjut ke mekanisme kedua, yaitu shunt. Anda bisa bayangkan ini sebagai bentuk V per Q mismatch yang paling ekstrim. Kalau tadi VQ mismatch rasionya rendah, nah pada shunt ini rasionya nol besar. Artinya apa? Artinya ada area paru yang tetap dialiri darah, perfusinya ada, tapi ventilasinya nihil, tidak ada udara yang masuk sama sekali. Jadi darah lewat begitu saja tanpa pernah bertemu dengan oksigen. Dan konsekuensi dari VQ yang no ini adalah sebuah fenomena klinis yang sangat krusial, yang kita kenal dengan istilah hipoksemia refrakter. Kata refrakter di sini artinya bandel. Dia tidak mau merespons terapi. Kondisi klinis seperti ARDS, di mana alveoli terisi cairan, atau atelektasis, di mana alveoli kolaps, adalah contoh klasik dari shunt. Darah vena yang miskin oksigen ini seolah-olah mengambil jalan pintas, melewati area yang rusak itu, dan langsung kembali ke sirkulasi tanpa teroksigenasi. Inilah sebabnya, memberikan oksigen 100% sekalipun tidak akan banyak menolong. Oksigennya tidak bisa mencapai darah yang dipintas ini. Terapi untuk shunt memerlukan strategi lain, yaitu untuk membuka kembali alveoli yang tertutup, misalnya dengan memberikan PIP. Baik, kita bergeser ke mekanisme nomor 3. Kalau yang ini, masalahnya bukan pada aliran udara atau darah, tapi pada dinding pemisahnya. Inilah yang kita sebut gangguan difusi. Berdasarkan hukum Fick, semakin tebal sebuah membran, semakin lambat gas bisa melewatinya. Nah, pada penyakit seperti fibrosis paru, membran alveolokapiler ini menebal. Bayangkan saja seperti dinding yang jadi lebih tebal, tentu oksigen butuh waktu lebih lama untuk menyeberang. Ciri khasnya apa? Hipoksemianya akan sangat memburuk saat pasien beraktivitas. Kenapa? Karena saat berolahraga, darah mengalir lebih cepat lewat paru-paru. Waktu transitnya jadi sangat singkat, sehingga tidak ada cukup waktu bagi oksigen untuk berdifusi melewati membran yang tebal itu. Mekanisme kita yang terakhir adalah hipoventilasi alveolar. Nah, yang ini unik. Meskipun ini adalah biang keladi dari gagal napas tipe 2 atau hiperkapnik, secara tidak terhindarkan, ia juga pasti menyebabkan hipoksemia. Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Kalau laju pernapasan kita menurun, ya jumlah udara segar yang masuk ke alveoli juga pasti berkurang kan? Menurut persamaan gas alveolar, ini akan membuat stok oksigen di dalam alveoli atau PO2 jadi menurun. Akibatnya, oksigen yang bisa masuk ke darah, PO2, juga ikut turun. Poin pembedanya adalah karena kita kurang membuang napas, karbon dioksida jadi menumpuk. Jadi, hipoventilasi itu selalu, saya ulangi, selalu disertai dengan peningkatan PaCO2. Oke,
Kita sudah tahu 4 kemungkinan penyebabnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan tubuh kita ketika dihadapkan pada kondisi kekurangan oksigen? Mari kita lihat respons fisiologisnya. Respons tubuh ini terjadi secara bertahap. Di fase awal, sensor kimia di tubuh, yaitu kemoreseptor, akan berteriak bahwa oksigen rendah. Ini memicu jantung berdetak lebih cepat dan napas menjadi lebih kencang. Lalu, ada mekanisme yang sangat cerdas, yaitu vasokonstriksi pulmonal hipoksik. Pembuluh darah di area paru yang ventilasinya jelek akan menyempit secara otomatis, tujuannya untuk mengalihkan aliran darah ke area paru yang masih sehat. Cerdas bukan? Namun jika semua ini gagal dan hipoksemia terus berlanjut, tubuh terpaksa memakai rencana darurat. Beralih ke metabolisme anaerob, yang sayangnya menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat dan menyebabkan asidosis metabolik. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang kita ke praktiknya. Bagaimana cara kita sebagai klinisi membedakan keempat mekanisme ini di samping tempat tidur pasien? Nah, kita punya satu alat hitung diagnostik yang sangat elegan dan kuat, yaitu gradien AA. Gradien AA ini pada intinya adalah selisih antara tekanan oksigen di alveoli atau A besar dengan tekanan oksigen yang benar-benar sampai di darah arteri atau A kecil. Jika selisihnya ini kecil atau normal, itu artinya paru-paru kita bekerja dengan baik dalam mentransfer oksigen. Masalahnya pasti ada di luar paru, contohnya hipoventilasi murni. Sebaliknya, jika selisihnya ini besar atau kita sebut gradien yang melebar, ini adalah tanda pasti bahwa ada masalah di dalam jaringan paru itu sendiri, entah itu vapor-Q mismatch, shunt, atau gangguan difusi. Ini adalah alat pembeda yang sangat berguna. Nah, sampailah kita di bagian yang paling penting. Semua pemahaman teoretis yang sudah kita bangun ini pada akhirnya bermuara ke satu tujuan, yaitu menentukan terapi yang paling tepat untuk pasien. Jadi, pesan utamanya adalah ini, mengidentifikasi mekanisme hipoksemia yang mendasari bukanlah sekedar latihan akademis. Ini secara langsung akan menentukan apakah terapi yang kita berikan akan berhasil atau justru sia-sia. Mari kita lihat tabel ini. Ini adalah rangkuman praktisnya. Terlihat jelas sekali kan? V per Q mismatch dan gangguan difusi, keduanya merespon dengan sangat baik terhadap pemberian oksigen. Hipoventilasi juga merespon terhadap oksigen, tapi terapi utamanya adalah bantuan ventilasi untuk mengatasi masalah CO2-nya. Nah, lihat yang shunt, dia bandel atau refraktor terhadap oksigen. Jadi, memberikan oksigen saja tidak cukup, kita mutlak memerlukan intervensi lain seperti PEPP untuk bisa membuka kembali alveoli. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Lain kali, saat Anda melihat hasil analisis gas darah seorang pasien dengan sesak napas, bagaimana Anda akan melihatnya sekarang? Apakah Anda hanya akan berhenti pada angka PaO2 yang rendah? Atau Anda akan mulai bertanya lebih dalam? Tunggu dulu, bagaimana dengan gradien AA-nya? Apakah ini responsif terhadap oksigen? Jangan-jangan ini sebuah shunt. Kemampuan berpikir kritis seperti inilah yang membedakan seorang praktisi yang ahli. Jika Anda merasa pembahasan mendalam seperti ini bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan mendukung kanal Ruang Dosen. Silakan subscribe untuk mendapatkan analisis ilmiah lainnya dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik tombol suka jika video ini bermanfaat dan bagikan agar ilmu pengetahuan ini bisa tersebar lebih luas. Terima kasih atas perhatian Anda.